Kemarin terakhir masalah apa? Cara menghilangkan najis. Nah, jadi kita sudah mengetahui bermacam-macam najis. Ya kalau kita sudah mengetahui bermacam-macam najis, pembagian najis, dan cara membersihkan, mensucikannya najis. Kemudian ini ada tambahan. Nah, ada tambahan apa ujarnya? Nah, jadi nih bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Kada ada di kitab situ, kada ada lah. Di buku situ kada ada. Ujarnya di sini bacaannya perhatian. Bis. Perhatian ujarnya. Yang namanya perhatian ini didengarkan. Perhatian ujarnya kan, kata-katanya aja perhatian, diperhatikan lah. Nah, itu di situ ada tulisannya, tertulis di situ perhatian. Nah, jadi nomor 1, apabila anak perempuan lah, apabila anak perempuan meskipun kurang umurnya 2 tahun. Nih, anak perempuan, bayi perempuan, meskipun bayi perempuan tersebut kurang umurnya dari 2 tahun. Nah, nomor 2, umurnya cukup 2 tahun atau lebih. Yang nomor 3 lagi, pernah makan atau minum berkenyang. Pernah makan atau minum berkenyang-kenyang selain susu ibu. Jadi pernah makan atau minum berkenyang selain susu ibunya meskipun sekali ujarnya. Nah, jadi maka hukumnya termasuk najis yang pertengahan. Nah, beda dengan laki-laki. Bayi laki-laki, anak laki-laki yang umurnya 2 tahun ya, yang umurnya kurang daripada 2 tahun beda. Jadi umurnya anak perempuan dengan umurnya anak laki-laki yang kurang umurnya itu daripada 2 tahun. Nah, kalau inya bibinian, bayinya itu, nah itu membersihkan najisnya, membersihkan air kencing bayi perempuan yang kurang daripada 2 tahun umurnya, itu cara membersihkannya sama dengan orang dewasa. Beda dengan bayi anak laki-laki yang umurnya kurang daripada 2 tahun. Nah, kemarin kan kalau bayi laki-laki umurnya kurang daripada 2 tahun, nah belum cukup umurnya 2 tahun dan belum makan atau minum dengan berkenyang-kenyang selain daripada susu ibunya, itu cara mensucikan najisnya kayak apa? Cara mensucikan air kencingnya lebih dahulu menghilangkan najisnya. Najisnya dulu yang dihilangkan sampai betul-betul kering. Yes. Najisnya itu dihilangkan dulu sampai betul-betul kering najisnya. Nah, kemudian kalau sudah betul-betul kering air kencingnya tadi, nah, cukup dengan memercikan air ke tempat yang kena najis tadi. Nah, beda dengan anak bayi perempuan yang umurnya kurang daripada 2 tahun. Itu cara membersihkannya sama dengan apa? Hukum cara membersihkannya itu sama dengan najis pertengahan. Nah, artinya kalian cukup dengan dipercikakan.
bila kita hilangkan dulu najisnya sampai betul-betul kering, cukuplah dengan dipercikakan saja, tidak cukup kalau bayinya perempuan. Nah, jadi kita bersihkan dulu kotorannya, air kencingnya itu, baru kita siram dengan air yang suci, lagi mensucikan. Nah, itu perbedaannya antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Meskipun umurnya sama pada di bawah daripada 2 tahun umurnya. Nah, itu bedanya lah, perbedaannya antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah, habis sudah masalah itu. Sedikit ada tambahan tadi kan. Kemudian kita memasuki pelajaran berikutnya. Itu halaman 15. Itu bacaannya bismillahirrahmanirrahim, najis yang dimaafkan. Nah, najis yang dimaafkan artinya kada usah dibasuh. Kenapa jadi kada usah dibasuh? Karena najisnya sudah dimaafkan. Nah, kada usah dibasuh, kada usah dicuci najisnya. Nang seperti apa najisnya? Nang dimaafkan, cukup haja dengan tidak dibasuh, cukup haja dengan tidak dicuci najisnya. Nah, nang seperti apa? Nah, ini misalnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Nah, darahnya kada mengalir. Najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Nah, seperti apa ya contohnya ya? Hewan yang tidak mengalir darahnya. Contohnya seperti apa, Pis? Hewan yang tidak mengalir darahnya. Contohnya seperti binatang apa? Oh, Rangga. Seperti binatang apa, Rangga? Tahulah. Binatang apa yang tidak mengalir darahnya? Nah, yang pertama lah seperti lebah. Lebah tuh sejenis apa ya? Tawon ya nggak? Lebah ya, tawon dengan lebah sama nggak? Sama nggak? Nggak. Sama nggak? Dengan lebah tuh sama? Beda ya? Di mana perbedaannya? Kalau lebah menghasilkan madu, kalau tawon enggak ya? Oh iya ya. Nah, jadi sejenis lebah itu, itu tidak mengalir darahnya, hewan yang tidak mengalir darahnya. Jadi itu dimaafkan binatang. Najisnya itu, bangkainya itu dimaafkan. Binatang lebah itu bangkainya. Kalau inya mati dimaafkan. Nah, kemudian lagi semut. Nah, semut juga dimaafkan bangkainya itu. Nah, kemudian lagi kumbang. Tahulah kumbang. Kumbang. Nah, bila tahu kumbang, tahulah. Kumbang kamu ini kumbang enggak? Kumbang. Lah, kumbang itu bangkainya najis. Lah, bila inya mati kumbang itu najis bangkainya, cuma dimaafkan. Nah, dimaafkan. Kumbang dan kalajengking itu najis, cuma bangkainya itu, najisnya itu dimaafkan saja. Lah, itu jenisnya. Nah, najisnya itu jenisnya. Jenis hewan, jenis apa? Jenis binatangnya itu.
ya, bangkai hewan tersebut yang disebutkan tadi itu dimaafkan. Kenapa? Karena kada mengalir darahnya. Nah, itu. Kemudian lagi darah juga dimaafkan. Darah asalkan darahnya sedikit. Itu najis, cuman najisnya dimaafkan asalkan darahnya itu sedikit. Nah, kemudian nanah juga najis. Cuma kalau inya sedikit dimaafkan saja. Nah, dimaafkan. Nah, kayak apa ya? Misalnya lah, nih, dengarkan. Arya. Lah, nih misalnya kamu tahu ada benjolan. Misalnya di mana? Misalnya ada benjolan, mempunyai benjolan misalnya di bagian leher kah, di bagian gulu, di bagian leher atau di bagian kepala, mempunyai benjolan berupa bisul. Tahu bisul? Bisul itu ya semacam benjolan. Mempunyai jerawat kah? Ya lo? Siapa yang mempunyai jerawat? Nih, angkat tangan. Nih punya jerawat nih. Nah, jadilah punya benjolan kah, macam bisul atau jerawat. Misalnya langsung kamu pincit, nah dipicik. Punya benjolan, bisul, kamu picik. Punya jerawat, kada nyaman dilihat di muka, kebanyakan jerawat kada nyaman lah. Tangan selalu hendak memincit kepada jerawat tersebut. Nah, lalu kayak apa? Dengerin, Rangga. Nah, punya jerawat, langsung misalnya kamu pincit, keluar setelah kamu pincit, benjolan tadi kamu pincit, kamu picik, jerawat tadi kamu picik. Nah, kemudian keluar. Apanya yang keluar? Dah mengeluarkan darah. Nah, benjolan tadi, bisul tadi kamu picik, keluar juga darah. Kayak apa itu? Darah baik berupa nanah kan yang keluar. Ini dengan sebab kamu yang memicik lah. Nah, dengan sebab kamu yang memicik, bukan dengan sebab sendirinya mengeluarkan darah tadi, bukan dengan sebab sendirinya mengeluarkan nanah tadi. Ini dengan sebab dipicik, lalu keluar nanah, lalu keluar darah. Nah, jadi darahnya dengan sebab dipicik, dengan sengaja memiciknya, nah darahnya yang keluar tadi, nanahnya yang keluar tadi, itu dihukumkan najis karena disengaja memiciknya. Nah, sehingga keluar darah. Kalau inya keluar dengan sebab sendirinya, benjolan berupa bisul tadi, dengan sebab sendirinya keluar darah, dengan sebab sendirinya keluar nanah. Nah, itu darah dan nanah itu yang keluar itu dimaafkan saja. Nah, dengarkan, dimaafkan asalkan darahnya sedikit, jangan banyak. Nah, itulah. Nah, jadi bila dengan sebab dipicik kemudian keluar darah, kemudian keluar nanah di bagian jerawat yang dipicik tadi, bisul yang dipicik tadi, dengan sebab kita sendiri memiciknya. Nah, jadi darah yang keluar itu najis hukumnya. Najis sama ibadah najis, cuma ada yang dimaafkan. Apabila dengan sebab perbuatan kita keluar darahnya, keluar nanahnya, itu najis yang tidak dimaafkan lah. Nah, misalnya di bawah sembahyang, misalnya berdiam lah, misalnya di dalam sembahyang,
di dalam sembahyang, tangan kadanya mana, sambil memicit memicik jerawat sampai berderahan di bagian pipi di dalam sembahyang. Nah, itu dengan sebab sengaja memiciknya. Nah, dengan sebab sengaja darahnya tadi kada dimaafkan. Jadi sembahyangnya juga kada sah sembahyangnya lah. Karena kita terkena sembahyangnya terkena najis dengan sebab perbuatan kita. Nah, jadi kada sah sembahyangnya karena terkena najis. Yes. Nah, itulah dengan sebab kita yang mengeluarkan tadilah. Nah, itu dengan sebab dipicik keluar tuh najis yang tidak dimaafkan darahnya. Nah, artinya dengan disengaja mengeluarkannya toh. Nah, ya kalau bida kada sabak kalau keluar dengan sendirinya. Ujarnya kalau keluar dengan sendirinya dengan sebab tidak dipincit, misalnya dengan sebab kada digaruk, misalnya lah jerawat tadi bagian bisul tadi, benjolan tadi dengan sebab kada dipincit. Nah, itu darahnya, kalau darahnya itu keluar dengan sendirinya dimaafkan haja, ujarnya. Nah, lah juga dimaafkan. Nih, dimaafkan misalnya kita punya luka. Perhatikan. Dimaafkan juga nih misalnya kita mempunyai luka di bagian badan misalnya. Bagian badan baik itu di kaki kah, baik itu di bagian bahu kah, bagian belakang kah, bagian dada kan misalnya kita mempunyai luka. Nah, bagian kaki misalnya lah, bagian kaki kah kita mempunyai luka, itu masih nah, masih ada misalnya darahnya. Nah, misalnya masih ada darahnya dan selalu keluar darahnya atau nanahnya selalu keluar. Baik itu yang selalu keluar darah atau nanah yang selalu keluar. Nah, misalnya darahnya tadi terkena baju misalnya, atau terkena celana, atau terkena sarung misalnya. Nah, maka darahnya atau nanahnya itu dimaafkan saja. Nah, yang dimaafkan ini asalkan nanahnya kada banyak. Nah, jadi asalkan darahnya itu sedikit saja. Yang luka tadi itu asalkan darahnya sedikit. Jadi kalau darahnya sedikit atau nanahnya yang sedikit itu dimaafkan saja lah. Nah, jadi misalnya baju yang terkena darah luka tadi asalkan sedikit dibawa sembahyang, bolehlah, sah ajalah sembahyangnya, boleh aja, sah aja sembahyangnya karena darahnya dimaafkan, asalkan darahnya sedikit, darah luka yang di bagian badan kita tadi. Nah, nah, terus lagi. Nah, jadi dimaafkan asalkan darahnya, nanahnya sedikit. Tapi ujarnya yang dimaafkan itu di tempatnya saja yang dimaafkan. Nah, misalnya di tempatnya saja yang dimaafkan. Misalnya kalau lukanya di bagian kaki, lah lukanya di bagian kaki, lukanya di bagian kaki, darahnya di tangan. Nah, dimaafkan itu. Kada bisa dimaafkan, berarti kalau lukanya di bagian kaki berarti darahnya kalau darahnya di tangan berarti kita yang mengambil darah yang ada di bagian kaki nang bekas luka.
yang bekas luka tadi. Ujarnya yang dimaafkan itu asal darahnya yang ada di bagian luka. Tapi kalau kita ambil lingkit di bagian tangan kita, nah dimaafkanlah kayak itu. Nah kada bisa dimaafkan. Jadi kalau kita ambil misalnya di waktu sembahyang kita rasa kada nyaman, rasa gatal kan misalnya. Nah kita apa? Kita garo kan misalnya di waktu sembahyang, pas badarah, pas banana. Nah, jadi terpindah sudah darahnya, terpindah sudah nanahnya ke bagian tangan. Nah, sedangkan kita di dalam sembahyang, jadi darah atau nanah yang terpindah, yang tadinya di batis terpindah ke tangan. Nah, kayak apa itu kalau dibawa sembahyang? Nah, kada boleh. Jadi darahnya tadi atau nanahnya tadi kada dimaafkan karena terpindah daripada tempatnya lah. Nah, itu. Nah, jadi kalau ini terpindah daripada tempatnya, itu darahnya kada dimaafkan lagi. Nah, yang dimaafkan yaitu di tempatnya saja. Kalau orang punya penyakit lalu keluar darahnya, dimaafkan saja. Nah, dimaafkan saja asalkan jangan kita apa? Kita ambili. Nah, kita ambil. Jangan. Ini contoh yang lain lagi. Misalnya yang enggak boleh lagi, yang enggak boleh nang kada boleh lah, kada boleh kita tahu ada darahnya kawan. Misalnya darah mempunyai kawan, kada kawan mempunyai darah. Nah, darahnya kawan, kita tahu ada darahnya kawan, kita sapu. Misalnya kita mempunyai kawan mempunyai darah, kita sapuiakan. Itu sama aja juga pada kada boleh walaupun sedikit. Karena itu bukan darah kita. Misalnya kawan misalnya luka lah, kita sapu walaupun sedikit darahnya, bolehlah, kada boleh. Jadi darahnya kawan tadi walaupun sedikit, kada dimaafkan. Jadi kada boleh dibawa di dalam sembahyang. Nah itu contoh darah dan nanah lah. Nah, kemudian lagi apa lagi? Nih, itu darah nanah yang sedikit ya. Kemudian debu. Debu dan air lorong. Ujarnya di sini, debu dan air lorong yang memercik sedikit asalkan air lorongnya itu sedikit. Nah, yang memercik sedikit ya sukar untuk menghindarinya. Nah, sukar sulit kita untuk menghindarinya air lorong itu. Nah, jadi itu dimaafkan saja kalau ini memang airnya itu najis. Asalkan sedikit air bagian lorong.